Perkenalkan, nama saya Jesslyn, NIM 1903026 dari kelas TPMB Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan minyak bumi dan gas bumi serta komponen minyak dan gas bumi. Sebelum kita membahas tentang proses pembentukan minyak bumi dan gas bumi, perlu kita ketahui apa sih minyak bumi itu? Jadi minyak bumi ini adalah sebuah cairan kental yang berwarna coklat gelap yang mudah terbakar dan berada di lapisan atas beberapa area di kerak bumi. Minyak bumi ini biasa disebut dengan istilah emas hitam. Minyak bumi memiliki banyak sekali manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Di bidang konstruksi, minyak bumi ini berfungsi sebagai komponen utama pembuat cat, pipa, atap, dan aspal. Selain itu, minyak bumi ini juga berfungsi sebagai komponen utama produk kecantikan seperti cat kuku ataupun pewarna rambut. Setelah mengetahui apa itu minyak bumi, sekarang apa sih gas bumi itu? Jadi gas bumi ini biasa disebut juga dengan gas alam yang merupakan bahan bakar fosil berbentuk gas. Gas alam ini bisa kita temukan di ladang gas bumi, ladang minyak, ataupun tambang batu bara. Manfaat gas bumi ini banyak sekali loh dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti bahan baku industri pupuk, LPG, ataupun pembangkit listrik. Sekarang kita akan membahas tentang proses pembentukan minyak bumi dan gas bumi. Minyak bumi berasal dari tumbuhan ganggang yang mati dan terendapkan di cekungan sedimen yang kemudian akan membentuk batuan induk atau disebut dengan source rock. Pada batuan induk ini terdapat kandungan karbon yang tinggi. Batuan induk ini pun tertimbun di bawah batuan lainnya selama jutaan tahun. Salah satu batuan yang menimbun batuan induk ini adalah reservoir atau batuan sarang. Adapun reservoir ini terbentuk dari batu gamping, pasir, ataupun batu vulkanik yang tertimbun bersama. Pada batu sarang ini terdapat ruang berpori. Semakin lama, batuan lain akan terus menumpuk dan semakin menekan batuan induk ini mendekati inti bumi. Seperti yang kita ketahui, apabila batuan induk ini semakin mendekati inti bumi, maka suhunya akan semakin panas. Minyak akan terbentuk pada suhu antara 50 derajat Celcius hingga 180 derajat Celcius. Namun, puncak kematangan terbaik tercapai apabila suhunya mencapai 100 derajat Celcius. Pada suhu tinggi inilah karbon akan dimasak menjadi gas. Karbon yang terkena panas akan bereaksi dengan hidrogen dan akan membentuk hidrokarbon. Batuan induk yang matang ini akan menghasilkan minyak mentah. Karena kekentalan minyak mentah lebih tinggi dari air dan berat jenis minyak mentah lebih rendah dari air, maka minyak ini cenderung akan bermigrasi ke atas dan terperangkap pada sebuah batuan yang berbentuk seperti mangkok terbalik, dan pada saat inilah minyak siap ditambang. Selanjutnya kita akan membahas komposisi minyak bumi dan komposisi gas bumi. Komposisi minyak bumi berdasarkan elemennya antara lain karbon sebesar 83-87%, hidrogen 10 hingga 14%, nitrogen 0,1 hingga 2%, oksigen 0,05 hingga 1,5%, sulfur 0,05 hingga 6%, logam lebih kecil dari 0,1%. Selanjutnya yaitu komposisi molekul hidrokarbon berdasarkan berat. Parafin sebesar 15 hingga 60%, naptena sebesar 30 hingga 60%, aromatik sebesar 3 hingga 30%, aspaltena adalah sisa-sisanya. Persentase tiap molekul ini berbeda-beda tergantung lokasi minyaknya. Perbedaan inilah yang akan membentuk ciri-ciri setiap minyak, yaitu komponen gas alam. Antara lain, metana CH4 sebesar 80 hingga 95%. Metana ini adalah komponen utama gas alam. Etana C2H6 sebesar 6 hingga 15%. Propana C3H8 dan butana C4H10 lebih kecil dari 6%. Nitrogen, helium, karbon dioksida, dan hidrogen sulfida juga terkandung dalam gas alam, namun dengan presentasi yang sangat kecil. Komposisi gas alam ini berbeda-beda tergantung lokasi sumber ladang gasnya. Demikian penjelasan proses pembentukan minyak bumi dan gas alam beserta komposisi minyak bumi dan gas alam. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini.